Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Silahkan ibu bapak saudara membaca ayat yang genap. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 21. Saya akan memulai ayat pertama. Silakan Bapak Ibu Saudara ayat genap sampai selesai ayat 21. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ketika dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menemukan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar dari mataku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku, sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi satu beban kepada kamu, maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tua untuk anak-anak. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam merincikanku aku telah mencegat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama,
Dan tidakkah kamu berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikian firman Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Juga atas firman Tuhan yang boleh menjadi penerang dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami mau merenungkan bagian firman-Mu, biarlah Engkau berkenan mengurapi kami semua, baik hamba-Mu yang memberi penjelasan, demikian seluruh jemaat yang hadir, sehingga kami dapat memahami maksud dari kitab suci, dan Engkau juga yang akan menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami sedia pasang telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan Engkau menuntun untuk kami menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 12 ini Rasul Paulus banyak memberikan kesaksian dan keadaan dirinya, ya, termasuk juga bagaimana dia bermegah bukan karena penglihatan-penglihatan yang dipercayakan Tuhan atasnya. Ya, beberapa kali Paulus mendapatkan penglihatan. Apa itu penglihatan? Dia bisa melihat sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan dan itu akan terjadi. Ya. Rasul Paulus kalau sudah levelnya seperti itu luar biasa ya, orang yang diberikan satu kepercayaan, kehormatan untuk bisa melihat sesuatu yang Tuhan singkapkan, ya. Berarti dia memiliki satu kedekatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dulu belum ada kitab suci ya, sehingga Rasul Paulus mendapatkan secara khusus hal yang seperti itu. Nah, sekarang Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Kitab suci sudah tertuliskan dengan jelas. Maka kalau ada orang yang menganggap dirinya seperti rasul, dapat penglihatan gitu ya, yang macam-macam, kita harus uji apakah penglihatannya itu sesuai firman Tuhan atau tidak. Ya, tentunya kalau sesuai firman Tuhan ya kita percayai. Tetapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita perlu menolaknya dengan keberanian. Ya, kita hanya percaya pada kitab suci. Sekarang sudah lengkap perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, jadi jangan sembarangan, bahkan hamba-hamba Tuhan supaya dilihat bahwa dia memiliki pengurapan yang luar biasa, kemudian ditambah penglihatan-penglihatan. Ya. Nah, ada hamba Tuhan yang terus saja melihat ya, ada penglihatan-penglihatan sehingga orang banyak mengaguminya. Ya. Nah, dulu pernah saya mendapat kesaksian ada 7 hamba Tuhan penjaga kota misalnya. 7 hamba Tuhan penjaga kota, termasuk kota di mana saya tinggal. Tapi setelah klaim itu disampaikan, tidak lama kemudian kota itu kerusuhan. Dan gereja yang dianggap dijaga oleh hamba Tuhan penjaga kota itu, gerejanya juga kena gitu ya. Jadi kan itu sesuatu yang kontradiksi dari apa yang disampaikan gitu ya. Jadi jangan bernubuat, tapi sebenarnya berlubuat. Lu yang buat, bukan nubuat gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Kita juga jangan percaya. Harus diuji dengan firman Tuhan. Apakah termasuk hamba-hamba Tuhan yang sepertinya wah luar biasa gitu ya,
pengajarannya tetap harus diuji dengan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus tidak membanggakan penglihatan-penglihatan itu sebagai alasan untuk dia bermegah. Tapi di sini dia mengajarkan kesaksian dirinya bahwa justru dalam kelemahan itulah yang membuat dia bermegah. Ya. Bermegah itu artinya ada satu, boleh dikata kebanggaan diri, ya. Ada satu kepuasan batin gitu ya di dalam diri Paulus justru ketika dia menyadari kelemahannya. Ya, mulai di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang 10 jelas dikatakan demikian ya. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penglihatan-penglihatan atau penyataan-penyataan yang luar biasa, aku diberi duri dalam daging, ya, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya jangan aku meninggikan diri. Rasul Paulus menyadari bahwa ada utusan iblis yang menggocok. Menggocok itu dalam arti mengganggu dalam kehidupan pelayanannya. Duri dalam daging ini dia meminta kepada Tuhan supaya dilepaskan. Ada satu ganjalan yang gak enak lah gitulah. Itu dalam bahasa Rasul Paulus dituliskan duri dalam daging. Ya, memang dari tafsir Alkitab ada yang mengatakan duri dalam daging itu penyakit yang diderita Paulus yang tidak kunjung sembuh. Ya, salah satu penyakit yang tidak kunjung sembuh adalah menurut penafsir sakit mata, ya, katarak yang membuat dia sangat terganggu dan tersiksa. Ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging adalah istri Paulus yang tidak mau bertobat, gitu ya. Ya, kita mau megang yang mana? Ya, yang penting ada ganjalan di dalam diri Paulus yang mengganggu Paulus, gitu ya. Dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi apa jawabannya? Duri dalam daging itu tetap ada ya. Di sini jelaskan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dia justru dalam kelemahan itu bermegah. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang begitu dia rasakan di dalam kelemahannya. Kalau orang sudah merasa kuat, tidak bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan ya. Tapi kalau orang yang sedang dalam kelemahan, dia betul-betul bisa merasakan bagaimana Tuhan menolong dan menyertainya. Nah, Rasul Paulus dalam kelemahan diizinkan kelemahan itu tetap ada supaya dia bisa betul-betul merasakan kuasa Tuhan yang sempurna dalam kehidupannya. Maka dia dikatakan ayat 10, karena itu aku senang dan rela ya, di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini kalau boleh dikata ngajak gini ya. Kok seneng gini diajak keliling dunia di zaman Paulus dulu. Diajak ke Roma, diajak ke mana, Eropa gitu ya. Dia senangnya tuh malah kayak gitu ya. Ini sesuatu yang gak masuk nalar gitu ya. Tapi itulah yang Rasul Paulus justru dalam seperti itu dia bisa melihat kuasa Tuhan. Di Filipi contohnya ya. Dia ditangkap sama Silas. Ditangkap, dibelenggu, dimasuk tempat yang paling dalam di penjara. Apa yang dilakukan? Dia hanya muji Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan saya mati di Filipi, ya matilah saya di Filipi. Yang penting saya bisa memberitakan Injil. Itu kepuasannya Paulus itu bisa menyampaikan Injil gitu. Luar biasa ya. Sehingga dia tidak menjadi takut. Dan dia tidak pernah membuat alasan saya dipenjara karena sipirnya jahat. Saya dipenjara karena orang-orang Yahudi di Filipi yang memfitnah saya sehingga saya harus masuk penjara. Enggak pernah. Di sini juga dia tulis apa? Dia menderita karena Kristus. Dia dipenjara karena Kristus. Jadi dia tahu bahwa Kristus yang alasannya kenapa dia mengalami seperti ini. Dan kalau itu untuk Kristus, dia senang melakukannya. Dia senang menghadapinya.
Sungguh luar biasa ya rasul-rasul Tuhan Yesus itu ya. Bahkan ada rasul-rasul yang matinya seperti Tuhan Yesus. Kalau Rasul Paulus cuma sekejap mata ya, sreng pedang beres gitu ya. Tapi kalau yang disalib ya cukup sakit juga, lama. Kalau dipenggal kayaknya sakitnya cuma berapa detik gitu. Mungkin lah ya. Ya, cuma berapa detik. Sama Kaisar Nero ya. Dalam perjalanan ke Roma juga dia menderita luar biasa. Tapi ini kesaksian yang luar biasa. Hamba Tuhan yang betul-betul hidupnya untuk Kristus. Dalam kelemahan justru dia mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita mau belajar, kita semua punya kelemahan. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Kita sudah berdoa, betul, Rasul Paulus sendiri mengajarkan berdoa. Tetapi berdoa itu bukan untuk mengubah Tuhan. Doa itu kita panjatkan justru untuk mengubah diri kita. Doa bukan untuk mengubah Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berubah. Justru melalui doa itulah yang diubahkan tuh kita. Yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti, ya. Yang tadinya kita bersikeras kemauan kita sendiri, justru karena doa itu kita menjadi mengerti kehendak Tuhan, dilembutkan hatinya sehingga bisa melihat jawaban Tuhan itulah yang terbaik dalam setiap pergumulan yang dialaminya. Ya, doa bukan untuk mengubah Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berubah, tetapi doa mengubah dirinya. Rasul Paulus sudah berdoa, dia seorang rasul, masa sih Tuhan tidak kabulkan? Kenyataannya tidak dikabulkan seperti yang dia minta. Ya, tetapi Rasul Paulus apakah mungkin menjadi kecewa? Tidak. Dia tidak kecewa atas jawaban Tuhan. Maka dia mendengar suara dari Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu. Justru dalam kelemahan aku menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga sedang dalam pergumulan. Ya, kita punya permohonan doa kepada Tuhan yang mungkin bukan sebentar kita doakan, bahkan bertahun-tahun kita doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Rasul Paulus, tidak selalu yang kita doakan sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita diberikan keberanian untuk datang. Tuhan Yesus bilang, cari maka kamu akan dapat, ya, ketok maka bagimu pintu akan dibukakan. Itu bicara mengenai doa. Tuhan memberikan satu keistimewaan, kapanpun engkau boleh datang kepadaku. Tapi kita mau belajar bahwa doa tidak untuk memaksa Tuhan, tetapi justru doa itu membuat kita semakin dekat dan semakin mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita semakin mengerti kehendak Tuhan, termasuk juga mengerti ketika Tuhan tidak menjawab ya, tapi menjawab hal yang lain. Paulus minta duri dalam daging hilang. Kalau itu penyakit, Rasul Paulus ingin supaya sakit itu sembuh. Tapi ternyata masih tetap ada. Tuhan jawabnya apa? Tuhan jawabnya dengan memberi kekuatan. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kita punya pergumulan, minta sama Tuhan A, ternyata jawabnya B. Yang kita mau belajar adalah Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Dia selalu menjawab, walaupun jawabannya beda dengan yang kita minta. Tapi yang terpenting adalah dia selalu menjawab. Kita percaya dengan iman bahwa jawaban yang Tuhan berikan atas setiap doa dan pergumulan yang kita sampaikan adalah jawaban yang terbaik. Itu yang kita mau belajar dari Rasul Paulus. Kita mau tetap yakin Tuhan bekerja dan mendatangkan yang baik. Justru dalam kelemahan aku menjadi kuat karena Kristus yang menopang. Kiranya firman Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami pun banyak sekali kelemahan. Kalau seorang rasul menyadari kelemahannya, keberadaannya, supaya sang rasul boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan ia mendapatkan itu. Kami percaya bahwa yang diberitakan oleh rasul-rasul termasuk Paulus adalah Kristus Juru Selamat, yang juga sampai hari ini dipercaya oleh banyak orang termasuk kami yang berbahagia mempercayai Kristus.
kami juga mau belajar dari kesaksian para rasul bagaimana dalam kehidupan doa kami. Kami meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Tuhan selalu menjawab setiap permohonan doa yang boleh kami panjatkan, walaupun seringkali jawaban dari Tuhan berbeda daripada yang kami minta. Kami mau belajar dengan iman bahwa apapun yang Tuhan akan berikan sebagai jawaban setiap permohonan dan pergumulan kami, itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami untuk hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan berdoa bersama-sama saat ini.